Pikap terguling ke sawah. Warga gelar perlombaan unik. Budidaya lele media gorong-gorong. Selamat pagi saudara, Kompas Madiun hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Madiun hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Amandalia, inilah Kompas Madiun selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, diduga hindari pemotor, pikap tanpa muatan terbalik di areal persawahan di Kabupaten Madiun, Jawa Timur Minggu pagi. Pengemudi dan 1 penumpang selamat dalam insiden ini. Pikap tanpa muatan ini terbalik di areal persawahan di tepi Jalan Raya Madiun, Surabaya, Kecamatan Balirejo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur Minggu pagi. Menurut pengemudi pikap, peristiwa ini terjadi saat ia bersama 1 penumpang melaju dari arah barat ke timur seusai kirim nanas dari Solo. Saat di lokasi kejadian, seorang pemotor yang berjalan searah di depannya dan belum diketahui identitasnya tiba-tiba berbelok dari sisi kiri ke arah kanan. Pengemudi pikap yang mencoba menghindar ke arah kiri tidak bisa mengendalikan laju kendaraan dan terbalik di areal persawahan. Wow, kan sepeda motor saking kiri. Dari mana arahnya? Dari arah barat. Terus ke kiri. Itu saya klakson, terus mulai dari kiri ini dia pindah jalur kanan. Dari kiri ini dia gere pasukan, terus kalau jati ke kiri, dia langsung kembali. Kalau pun nimbangi sepeda motor kali kan. Ya. Oh Jadi tadi ngindari sepeda motor gitu ya. Terus ini sempat nabrak ini ya Mas tadi? Pengemudi pikap yang merupakan warga Kediri bersama 1 penumpangnya dalam kondisi selamat tidak mengalami luka. Pikap yang terbalik kemudian dievakuasi menggunakan kendaraan derek. Kecelakaan ini masih ditangani polisi. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, kami akan kembali dengan informasi budidaya ikan lele menggunakan media gorong-gorong. Metode ini dinilai lebih efisien dan mampu menekan angka kematian ikan dibandingkan sistem kolam konvensional. Sesaat lagi, usai jeda berikut. Masih bersama saya Amandalia dalam Kompas Madiun. Menyambut dan memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, warga Sawojajar Malang, Jawa Timur menggelar lomba panjat pinang. Meski pohon pinang yang dipanjat tidak terlalu tinggi, namun keseruan terlihat saat para peserta berusaha menggapai hadiah di atas pohon pinang. Inilah keseruan lomba panjat pinang yang digelar warga perumahan Sawojajar 2 Malang Minggu siang. Satu persatu warga yang berusaha memanjat pohon pinang terpeleset dan terjatuh karena pohon pinang dibasahi dengan air sabun. Tak hanya orang dewasa, anak-anak dan ibu-ibu juga tak mau ketinggalan memeriahkan perlombaan ini. Dengan saling membantu, para peserta ini akhirnya berhasil mendapatkan botol yang di dalamnya terdapat nomor undian yang nantinya ditukar dengan uang tunai. Erwin, salah satu peserta, mengaku sangat tertantang mengikuti perlombaan ini. Meski cukup kesusahan karena licin, namun dengan kerja tim dan beberapa kali percobaan, Erwin bisa mencapai puncak dan mendapatkan hadiah. Di botolnya ada 50 botol. 50 botol. Dan isi botol paling rendah 50.000. Paling tinggi berapa? Paling tinggi 175 ke 200. Ini tadi dapat? Ini tadi saya dapat
4 tapi dibagi 2 orang. 2 orang. Berapa kali naik tadi, Mas? Berapa kali naik? 2 kali naik. Lomba Panjat Pinang ini merupakan rangkaian kegiatan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, Lomba Panjat Pinang ini juga menjadi nostalgia Lomba Agustusan tempo dulu. Yang penting tujuan kita untuk meramaikan dan hadiah ini semuanya sudah nyampe ke masyarakat. Kalau Panjat Pinang ini baru tahun ini atau kemarin juga? Baru tahun ini ya Pak Irwin ya. Kita uji coba dan alhamdulillah dengan kondisi semacam ini insya Allah alhamdulillah bisa sukses dan aman. Kita kembali lagi ke tempo dulu Mas, namun tidak mengurangi nilai daripada kemeriahan. Yang penting ini diikuti oleh warga dan semuanya dari warga masyarakat. Dalam lomba ini, pohon pinang yang digunakan memang tidak terlalu tinggi seperti pada umumnya. Namun dengan tinggi pohon pinang 4 meter, panitia ingin memastikan peserta bisa mengikuti lomba dengan meriah namun tetap aman. Tim Liputan Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Lomba balap perahu jitek mewarnai kemeriahan Hari Kemerdekaan di Situbondo, Jawa Timur. Ratusan penonton tumpah ruah di tepi sungai memberikan semangat bagi para peserta yang beradu kecepatan di atas bambu rakitan. Suasana Sungai Burnik di Situbondo, Jawa Timur mendadak ramai dan penuh sorak-sorai. Warga berkumpul di tepian memberikan semangat bagi para pembalap perahu jitek yang berlaga. Tidak hanya menonton, sebagian penonton ikut berlari di tepi sungai mengikuti laju perahu favorit mereka. Teriakan dan sorakan membuat suasana lomba makin meriah. Peserta yang didominasi siswa SD dan SMP beradu cekatan mengayun bambu rakitan sepanjang 200 meter lintasan. Kecepatan dan keseimbangan menjadi kunci untuk meraih garis finish terdepan. Hadiah jutaan rupiah menjadi pemicu semangat. Bagi mereka, mengayuh di atas bambu sederhana ini bukan sekedar lomba, tapi tradisi yang menyatukan warga. Susah. Kenapa? Sudah sering latihan atau gimana? Sudah sering latihan. Apa persiapannya? Persiapannya latihan. Latihannya seperti apa, Dek? Di laut. Gitu. Itu tekniknya seperti apa sih, Dek? Cara biar cepat seperti itu? Keseimbangan. Keseimbangan. Ajang balap jitek ini sekaligus menjadi media untuk mengedukasi warga tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai. Dengan tidak membuang sampah, sungai dapat terus digunakan untuk kegiatan positif seperti perlombaan tradisional ini. Untuk event kali ini, event jitek yang dilaksanakan tingkat kabupaten, tingkat SMP ya. Untuk bagaimana kita mensosialisasikan secara langsung bagaimana warga itu tidak buang sampah ke sungai, tidak sembarang buang-buang sampah ke sungai, sehingga kita mengadakan event jitek seperti ini. Lomba balap perahu jitek di Sungai Burnik ini pun menjadi simbol keceriaan warga menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Tim Liputan Kompas TV, Situbondo, Jawa Timur. Saudara, menyambut peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, warga di Kabupaten Madiun, Jawa Timur menggelar sejumlah perlombaan unik, diantaranya lomba tangkap lele dan panjat pohon pisang. Puluhan warga RT 26 Dusun Kayen, Desa Sawulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur mengikuti keseruan dalam perlombaan menangkap ikan lele. Lomba yang digelar di areal persawahan ini untuk memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-80 yang selalu digelar warga setiap tahun di bulan Agustus. Ada tantangan tersendiri dalam perlombaan tangkap lele ini. Lokasi yang berlumpur serta ikan lele yang sangat gesit membuat warga kesulitan dalam menangkap ikan lele. Meski sulit, namun peserta pantang menyerah dalam berburu ikan lele. Warga yang ikut di perlombaan ini tampak bersemangat meski harus berlumuran lumpur.
Bu, ini ikut lomba apa, Bu? Lomba tangkap lele. Gimana tadi dapat apa belum? Sudah dapat 3. Oh, dapat 3. Gimana, seru nggak, Bu? Seru sekali. Oh, ini untuk apa sih diberikannya apa, Bu? 17-an. Oh, memperingati. Ya, 17 Agustus ya. Oh, kalau ini digelar tiap tahun atau gimana? Tiap tahun. Sudah 3 tahun. 4 tahun ya, Neng ya? Ya. Sudah 4 tahun. Kalau ini hadiahnya apa aja, Bu? Kalau tangkap lele ya dapatnya lele. Lele. Ya. Sedikitnya 4.000 ekor ikan lele ditabur oleh panitia. Hadiah menarik juga disiapkan bagi pemenang, diantaranya ikan lele, entok, ayam, beras, uang, dan peralatan elektronik. Selain lomba tangkap lele, perlombaan lain yang tidak kalah seru adalah panjat pohon pisang yang digantung dengan posisi di atas hamparan sawah berlumpur. Hari ini acaranya adalah lomba tangkap lele dan lomba penean ya, yang memperebutkan hadiah-hadiah yang banyak di atas. Aja. Hadiahnya ada uang, ada ayam, ada bebek, ada kipas, ada jam, macam-macam support dari semua warga. Harapannya dari RT 26 ini dalam rangka dengan ngumpulnya ini akan menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi dan akhirnya nanti akan ada rasa kegotong royongan dan kerukunan. Kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi guna memupuk kebersamaan antar warga. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Saudara, warga satu RT di Kabupaten Madiun, Jawa Timur membuat lampion hias dari barang bekas. Lampion yang menyerupai petromak dipasang di setiap rumah warga untuk memeriahkan HUT kemerdekaan RI ke-80. Warga lingkungan RT 15 Kelurahan Pandean, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur tidak kehabisan cara untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-80. Di waktu luang, warga yang mayoritas ibu rumah tangga membuat pernak-pernik berupa lampion dari barang tidak terpakai yang terkumpul melalui bank sampah. Barang-barang tak terpakai yang menjadi bahan pembuatan lampion diantaranya toples, piring plastik, mangkok plastik, baskom plastik, kawat, sedatan, dan kardus. Bahan tersebut dirangkai lengkap dengan kabel dan bola lampu agar bisa dinyalakan. Selanjutnya, lampion berbentuk petromak ini diberi cat berwarna merah putih. Ada sosis. Ini gimana ya kalau kita manfaatkan, apalagi menjelang HUT gitu loh. Kita buat lampion kah atau lampu stongkring kah. Akhirnya timbul ide itu, kita bikin coba-coba, akhirnya kok bagus, terus akhirnya ngundang warga sekitar untuk membuat kayak gini. Kalau ini didapat dari mana sih, Pak? Ini dari Bank Sampah Rawini Jagat, yang mana alhamdulillah Kelurahan Pandean kan punya bank sampah gitu loh, Mas. Kebetulan yang lola kita, terus dari barang-barang tersebut kita punya ide kreatif yang mana untuk pembuatan lampion. Tidak ada kesulitan dalam membuat lampion ini meski tanpa ada pelatihan khusus. Membuat lampion ternyata sudah menjadi rutinitas warga Pandean setiap tahun menjelang HUT kemerdekaan RI. Untuk pembuatan lampion ini ada kesulitan nggak sih? Enggak, gampang sekali. Kita hanya tinggal ngelem atau ngasih kawat-kawat, udah gampang. Kalau bentar. Kalau warga sendiri antusiasme gimana untuk membuat ini, Bu? Dari Ya, warga sekitar. senang sekali mereka berbondong-bondong bawa alat-alat mereka sendiri dari barang bekas, lalu bentar dibikin udah jadi, tinggal masang di rumahnya masing-masing. Sampai saat ini sudah terangkai sekitar 100 lampion yang sebagian telah dipasang di rumah-rumah warga. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Saudara, seorang warga di Kota Madiun membudidayakan ikan lele menggunakan media gorong-gorong. Metode ini dinilai lebih efisien dan mampu menekan angka kematian ikan dibandingkan sistem kolam konvensional.
Di kawasan perumahan Jatiwangi, Regensi, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur, Agung Triwinarto memiliki usaha budidaya ikan lele dengan media gorong-gorong. Gorong-gorong dipilih sebagai media budidaya karena memiliki sejumlah keunggulan yang berbeda dengan sistem budidaya konvensional atau menggunakan kolam terpal. Di antaranya adalah mampu menekan angka kematian pada ikan lele, air tidak berbau, pertumbuhan yang lebih cepat, sampai dengan pengelolaan pakan yang lebih efisien. Budidaya lele dengan metode ini mulai dijalankan oleh Agung sejak 1 tahun ini. Ia mempelajari tata cara budidaya lele media gorong-gorong secara otodidak melalui kanal YouTube. Saat ini tabung gorong-gorong ada sekitar 96 unit dengan 500 ekor ikan lele setiap tabung. Untuk pembesaran bibit ikan lele, ia menempatkan pada kolam persegi sebelum dipindahkan. Saya panen sudah hampir 15 kali. 15 gorong-gorong yang sudah kita panen. Dan kebetulan saya ini dulu lihatnya dari YouTube, metodenya Profesor Gembong, terus tak padukan dengan metode saya sendiri. Perbedaannya kalau di kolam itu saya juga pernah, itu airnya cepat keruh dan bau. Kalau ini tanpa bau, jenengan sendiri kan merasakan tidak ada bau, dan untuk kematian langka sekali. Hasil panen dengan metode ini dinilai cukup memuaskan. Setiap gorong-gorong berisi 500 ekor bibit ikan lele bisa menghasilkan sekitar 50 kg lele. Budidaya lele dengan sistem gorong-gorong ini bisa menjadi inspirasi khususnya para pemula yang ingin memulai usaha budidaya ikan dari rumah. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Sampai di sini Kompas Madiun hari ini. Saya Amandalia mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.